Ya Allah, manfaatkan ilmu kami. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza aradta tatkala ngarepaken sira ayyaftaha ing yen tah ambuka Allahu sapa Allah laka kedue sira baba roja ing pintu roja fihi ing dalam Allah fashhad maka ngahadiraken ati sira ma ing barang wa kang utawi mawasilun iku kang tumeka minhu saking Allah ilaika maring sira wa iza aradta lan tatkala ngarepaken sira ayub ta ing yen ta den bukala ka kedue sira babul khauf apa pintu khauf fashhad maka nyaksiaken sira maka ngahadiraken ati sira maing barang wa kang utai mawasilun iku kang tumuka mingka saking sira ilahi maring Allah iza aradta ayyaftaha laka babaroja fashhad ma minhu ilaika wa iza aradta ayyuftaha laka babul khauf fashhad ma minka ilaih. Di sini kita akan menjelaskan tentang roja dan khauf. Roja artinya berharap kepada Allah, khauf artinya takut kepada Allah. Sewaktu-waktu harus ada roja, berharap kepada Allah. Sewaktu-waktu lagi harus ada khauf, harus ada takut kepada Allah. Perlu adanya keseimbangan antara khauf dengan roja. Ada keseimbangan antara harapan dengan kekhawatiran. Supaya hati-hati kita dalam hidup ini. Roja 50%, khauf 50%. Selamat insya Allah akan sampai ke tempat tujuan. Jangan terlalu besar roja. Roja 100%, nggak ada khauf sama sekali. Saya kasih contoh yang gamblang aja. Kita mau ke Bakau ya. Rojanya 100%, pede bener gitu kan. Akhirnya apa? Bawa motornya ugal-ugalan kita di jalan. Karena terlalu pede. Rojanya 100%, nggak ada khauf sama sekali, nggak ada kekhawatiran sama sekali. Sehingga bawa motor itu nggak ada kehati-hatian, ugal-ugalan gitu. Akhirnya nyungsep di jalan, nggak nyampe ke Bakau, ke tempat tujuan. Nah itu karena nggak ada khauf, hanya roja. Ada orang kan bulan puasa nggak puasa, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak sholat. Kalau ditanya
Kenapa lu nggak sholat? Bulan puasa nggak puasa? Allah Maha Rahman Rahim, Pak Ustaz. Walaupun saya nggak sholat, nggak puasa, Allah Maha Pengasih, Penyayang. Pasti saya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Nah itu, nah orang yang seperti itu rojanya 100%. Terlalu besar roja, nggak ada kehati-hatian. Ya, nggak ada kehati-hatian, terlalu pede, nggak ada kehati-hatian. Ya. Ayat aqimus sholah dikamanakeun itu. Ayat kutiba alaikumusiyam dikamanakeun gitu. Ayat uzkurullah dzikra katsira dikamanakeun. Terlalu pede dia. Terlalu besar roja sampai 100%, nggak ada haub sama sekali. Maka ya nyungsep di jalan, nggak sampai ke surga, nggak sampai ke tempat tujuan. Kalau misalnya haubnya terlalu besar, haub 100%, nggak ada rojak sama sekali, nggak bakalan nyampe ke bakau. Bahkan kita nggak berangkat acan, kita pengen ke bakau, tapi takutnya 100%. Waduh, kalau saya ke bakau nanti di jalan takut keserempet mobil, takut ketumbur mobil, takut jatuh, takut ini, takut itu. Bagaimana mungkin mau bisa sampai ke bakau? Berangkat aja enggak, karena takutnya 100%, enggak ada rojak sama sekali. Enggak sampai dah ke tempat tujuan. Nah itu contoh jalan ke bakau. Ada juga orang yang dia karena haupnya 100%, enggak ada rojak sama sekali, akhirnya dia putus asa gitu. Saya mau udah terlalu banyak dosa, Pak Ustaz. Udah nggak bakalan diampuni saya mau oleh Allah. Terlalu banyak dosa saya. Akhirnya karena haupnya 100%, rasa khawatirannya 100%, nggak ada rojak sama sekali. Akhirnya dia putus asa gitu. Saya mah percuma aja, ibadah nggak bakalan diterima, sholat nggak bakalan diterima, puasa nggak bakalan diterima. Kalau saya udah terlalu banyak dosa, udahlah palang saya. Nah akhirnya nggak sampai dah kalau seperti itu, kita nggak bakalan sampai ke surganya Allah gitu. Nggak sampai kepada tempat tujuan ya, surganya Allah. Jadi harus ada keseimbangan antara khauf dengan roja. Khauf 50%, roja 50%. Dengan roja, dengan harapan berangkat kita ke bakau. Dengan khauf 50%, di perjalanan kita hati-hati sampai dah ke bakau. Dan dengan roja berharap kita lakukan perintah-perintah Allah. Dengan khauf takut kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Maka sampai kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada keseimbangan antara khauf dengan roja dalam hidup ya. Baik di dunia. Nah, kita di sini membahas tentang khauf dan roja. Iza aradta ayyabtahallahu laka baba roja, fashhad ma huwa wasilun minhu ilaik. Kalau kita ingin dibukakan pintu roja, optimis ya kepada Allah. Fashhad ma minhu ilaik, maka kita harus banyak melihat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang tidak dipinta saja diberi oleh Allah, apalagi yang dipinta. Kadang kita ini ya
masih ragu gitu kepada janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan selalu diberi solusi oleh Allah dan akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Kadang kita ragu kepada janji Allah itu. Waduh, kalau gua ikut pengajian malam Selasa, gimana nanti dagang gua? Ragu kita kepada janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau gua sholat zuhur dulu atau sholat asar dulu, nanti gimana dagangan gua? Ragu kita kepada janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, maka untuk menghilangkan keraguan itu, caranya kita lihat dari pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain gitu. Pengalaman kita yang sudah saya ikut pengajian, saya aktif sholat 5 waktu, dicukupi rezeki saya oleh Allah, ya udah nggak usah ragu gitu. Yang udah aja dicukupi oleh Allah ya. Nah, dengan seperti itu akan timbul kemantapan hati kita kepada ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Atau kita lihat pengalaman orang lain, si anu usahanya biasa-biasa aja gitu kan, berjamaahnya rajin, pengajian rajin, tapi cukup kehidupannya. Benar kalau begitu janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita harus melihat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan demikian akan timbul rojah yang udah aja dicukupi oleh Allah. Ya udah, tinggal saya sekarang istiqomah menjalankan yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai patroh, jangan sampai terputus. Dan masalah rizki itu kan dibagi dua. Ada rizki wahbi yang Allah berikan kepada kita tanpa harus kita pinta, tanpa harus kita usahakan. Seperti udara, itu rizki dari Allah, nikmat dari Allah, yang Allah berikan kepada kita, enggak kita pinta. Matahari, umur, mata, kuping, hidung, mulut, tangan, kaki, itu nikmat semua dari Allah, yang Allah berikan kepada kita tanpa kita pinta. Ada lagi rizki yang kasbi, yang harus kita usahakan. Ya seperti kita pengen dikasih buah padi oleh Allah, ya itu harus usaha, nanam padi. Pengen dikasih untung oleh Allah, ya harus usaha itu, dagang. Pengen dikasih buah coklat oleh Allah, ya harus usaha itu, menanam Pengen dapat ilmu, pengen diberi ilmu oleh Allah, ya harus usaha itu, menuntut ilmu. Itu rizki yang kasbi.
Cuman kadang karena kurang kepercayaan kita gitu, kepada janji Allah, sehingga kadang kita lagi ngejalanin usaha juga ragu gitu. Misalnya kita usaha tani, ragu gitu, aduh panen apa mual dikasih buah padi apa enggak. Nah, untuk menghilangkan keraguan itu, supaya tetap optimis, supaya besar roja kepada Allah, ya lihat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangankan yang kita pinta, yang kita usahakan, yang enggak kita pinta aja diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan timbul optimis. Nah, itu ya. Wa iza aradta ayyub tahalaka babul haub, kalau kita pengen dibukakan pintu haub, takut kepada Allah, fashhad ma minka ilahi, maka hati kita harus banyak melihat kesalahan kita dan melihat betapa beratnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan timbul rasa takut, haub. Jadi kalau kita pengen supaya hati kita takut kepada Allah, harus melihat kesalahan kita. Ya Allah, selebih dosa, ya Allah, saya ini udah banyak dosa ya Allah. Dan siksaan Allah itu berat. Siksa neraka, jangankan api neraka, api dunia aja, waduh, nginjak puntung aja gue lompat ya. Api dunia aja panas ya. Nah, dengan demikian akan timbul haub, takut. Dengan takut akan memaksakan diri melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Jadi begini aja dah, kalau kesimpulannya begini aja, kalau hati kita ingat dosa, kadang kan hati kita suka ingat dosa-dosa yang sudah gitu. Nah, maka harus buru-buru hati kita banyakin baca istighfar, astagfirullah. Dalam hati aja, ingat dosa, astagfirullahaladzim. Supaya kita menjadi orang yang dicintai oleh innallaha yuhibbut tawwabin. Terus kalau hati kita ingat sudah diberi nikmat oleh Allah, ingat misalnya sudah diberi nikmat ikut berjamaah sholat 5 waktu, maka hati kita hendaknya buru-buru banyak baca hamdalah, alhamdulillah ya Allah, sholat 5 waktu sudah aktif ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, supaya nikmat sholat 5 waktunya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat la in sakartum la dan aku. Jadi pokoknya mah kalau hati ingat kepada kekurangan, buru-buru istighfar. Hati ingat kepada kelebihan, buru-buru baca alhamdulillah. Dengan demikian, maka ada keseimbangan tuh antara khauf dengan roja. Wallahu a'lam bishawab.